Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Yesus, kemuliaan, puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar, mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar, mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat,
penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tapiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan penuh keyakinan bahwa ibadah ini terjadi oleh karena pertolongan kita datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi, yang tetap memelihara dengan setia perbuatan tangannya. Teruslah kita anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, nas pembimbing pada minggu ini diambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh
besar, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Mazmur 105 ayat 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan doa pengakuan dosa kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini. Ampuni ya Tuhan segala perbuatan dan perilaku kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu dan juga tidak sesuai dengan perintah-perintah-Mu yang menyebabkan hati-Mu terluka dan juga hati sesama kami terluka atas segala perkataan dan perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Dan kami juga mohon bimbingan-Mu Tuhan, agar kami bisa mengendalikan segala perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami, agar kiranya semuanya itu sesuai dengan firman-Mu dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin dalam perenungan bacaan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya olehnya kami boleh memperoleh pengertian dan kami boleh melakukannya sehingga kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mazmur 9 ayat 1 sampai 21. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan,
lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang yang sengsara. Bangkitlah, Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Jemaat kasih Kristus, kita hari ini akan belajar 1 Mazmur pasal 9 dari nyanyian Raja Daud. Mazmur ini sebetulnya satu mazmur yang sangat kontradiktif dengan judul dan isinya. Karena di awal mazmur ini diberikan satu mazmur, ya, Moedleben. Apa artinya di situ? Mazmur ini seperti Moedleben. Secara harfiah, mazmur ini bukan pengertian, yaitu kematian seorang putra atau anak putra. Tetapi isinya mazmur ini merupakan satu mazmur yang penuh sukacita. Mazmur yang begitu menggambarkan bagaimana pemeliharaan Allah, perlindungan Allah kepada pemazmur, dalam hal ini Raja Daud. Para penafsir memberikan satu pengertian, Bapak Ibu sekalian, bahwa mazmur ini memang ditulis Raja Daud. Dihubungkan dengan satu kematian putranya, yaitu Absalom. Kita tahu Absalom ialah putra Raja Daud. Pada waktu itu dia memberontak. Setelah itu dia akhirnya mati di tangan seorang panglima, yaitu pimpinan Yoab yang setia. Daud pada awalnya sangat bersedih. Tetapi Yoab memberikan pengertian. Mengapa engkau bergabung begitu rupa? Apakah engkau tidak menghargai kami dan tidak menghargai rakyat, seluruh rakyat yang kau pimpin? Dengan pengertian itulah akhirnya Raja Daud makin mengerti bahwa kerajaan yang dia pimpin adalah kerajaan yang Tuhan sendiri dirikan. Maka barang siapapun dia yang ingin mengoyakkan, yang ingin menghancurkan kerajaan Israel, dia akan berhadapan dengan Tuhan itu sendiri.
Termasuk juga pada akhirnya dia mengerti Absalom, putranya yang ingin menghancurkan dirinya. Maka dia sekarang ingin memandang bahwa itu perbuatan perlawanan kepada Tuhan. Maka dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Maka kematian Absalom dipandang bahwa itulah juga tindakan Tuhan yang ingin mengokohkan kerajaannya yang sedang dia pimpin. Maka disitulah maka berbalik Mazmur ini bukan lagi mutlapen yang dalam konteks yaitu ratapan, tangisan kepada putra Absalom yang mati, yang gugur melawan dirinya. Tetapi ia melihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang menghancurkan musuh-musuh kerajaan Daud. Bahwa Tuhan sedang mengokohkan kerajaannya. Supaya kerajaannya langgeng dan akan menjadi tahta turun-temurun. Untuk menjadikan satu kesetiaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini maka Daud akhirnya mengatakan, aku bersyukur. Aku bersuka cita melihat semua perbuatan-perbuatan yang terjadi. Walaupun itu termasuk juga perbuatan Absalom yang mati. Maka Daud memandang itulah musuh Allah. Maka dia tidak lagi meratap, menangis karena Absalom. Tapi melihat Tuhan sendiri. Yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kerajaan Israel. Dan sedang mengokohkan kerajaan dirinya sendiri. Maka dikatakan sini, aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan. Maka tiga hal ini pada akhirnya menjadi satu alasan bagaimana Raja Daud memandang Tuhan yang sedang bekerja. Yang Tuhan sedang memimpin orang yang takut kepada dia. Karena di sanalah Bapak Ibu sebenarnya Tuhan sendiri sedang bekerja mengokohkan kerajaannya yang ada di bumi ini untuk menyatakan dirinya bahwa ia adalah pencipta langit dan bumi. Supaya dia dikenal bagi bangsa-bangsa, khususnya bagi bangsa-bangsa Kanaan yang penyembah-penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks itulah kehadiran itulah itu membawa kembali, mengingatkan kembali bagaimana pada waktu Musa membawa keluar dari Mesir ada tujuan yang khusus. Tujuan yang khusus yaitu tujuan menyatakan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Kepada bangsa-bangsa kafir supaya mereka mengenal Tuhan. Maka 40 tahun begitu Tuhan begitu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mulai dari penyeberangan laut Tiberau. Mulai dia memberikan mana, memberikan juga burung puyuh, memelihara 40 tahun dan memberikan air di tengah padang gurun dan banyak hal. Dan yang terakhir melalui Yosua dia merumbuhkan tembok Yeriko dengan satu nyanyian. Itu merupakan satu bukti-bukti perbuatan Tuhan. Supaya bangsa Israel ingat bahwa perjalanan yang panjang itu hanya oleh karena Tuhan yang memimpinnya. Supaya mereka di tengah-tengah kehidupan bangsa kafir, mereka tetap menyembah Tuhan dan menyatakan Tuhan sebagai Allahnya. Inilah yang ingin nyatakan bahwa kepada Raja Daud, kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa sekitarnya, penyembah-penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itu kita melihat bahwa maka di situ nyanyian itu berisikan satu sukacita. Bagaimana Tuhan melindungi umatnya dari tekanan-tekanan bangsa kafir, dari orang-orang yang ingin menghancurkan kerajaan Israel. Bagaimana orang-orang yang menghancurkan, orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka tidak suka dengan kehidupan orang-orang yang menyembah Tuhan. Maka dengan konteks itulah Bapak sekalian Raja Daud melihat. Tetapi kenyataannya bahwa Daud mengalami musuh-musuhnya dihancurkan, ditunggang balikkan. Dan semua tembok-tembok yang kuat dibangun oleh bangsa-bangsa kafir ini dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Maka disitulah ingin memberikan satu kesaksian
Daud ingin menyatakan bahwa Allah Yehova, Allah Israel ini Allah pencipta langit dan bumi. Supaya bangsa-bangsa kafir mengenal dia. Supaya bangsa-bangsa kafir masuk dalam keselamatan dalam dirinya. Memang itulah salah satu bagian misi Allah. Bagaimana Tuhan membawa keturunan Abraham masuk ke dalam tanah Kanaan. Supaya mereka mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam satu konteks ini, maka isinya dalam konteks ini, bagaimana orang-orang jahat merancang kejahatannya untuk menjatuhkan orang umat pilihannya dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam jebakan-jebakan. Tapi Daud melihat justru mereka sendiri terjebak oleh apa yang mau rancangkan sendiri. Semua sekalian, kalau kita kembali kepada Mazmur 9 ini, pada dasarnya ada 3 frasa sebagai pesan menjadi satu bagian inti dari Mazmur ini. Yang pertama yaitu menekankan Tuhan adil segala jalannya. Keadilan Tuhan inilah yang melindungi, memberikan hak, menjaga orang-orang yang mengenal Dia. Maka keyakinan Daud itulah juga menjadi satu bagian supaya orang-orang yang takut akan Dia yakin bahwa Tuhan adil dalam segala jalannya. Dan Tuhan akan memelihara hidupnya dan memegang tangannya di dalam satu kehidupan. Itulah yang menjadi satu bagian dalam satu kehidupan. Anak-anak Tuhan mempunyai keyakinan bahwa Tuhan adil di dalam segala jalannya. Yang kedua, ya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang besar kepada anak-anaknya. Ini ingin menyatakan satu perbuatan-perbuatan Allah yang Ia lakukan. Di dalam satu konteks bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Yaitu Allah-Allah mereka. Ingin menunjukkan satu keajaiban-keajaiban Allah yang menyatakan di tengah-tengah dunia ini. Ini yang menjadi satu bagian-bagian penting keajaiban-keajaiban Allah sebagai tanda keselamatan, tanda perbuatan yang besar yang menjadi satu bagian hidup anak-anaknya. Jadi Tuhan siap melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang Ia ingin nyatakan kepada milik kepunyaannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita membaca di dalam Mazmur ini, yaitu sebagai kesimpulan pada Mazmur dari ayat 20 dan 21 mengatakan demikian. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Di sini digambarkan, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian mengatakan, janganlah bangsa-bangsa merajalela. Tuhan yang ketiga ini Tuhan tidak menghendaki manusia berkembang di dalam kejahatan. Manusia berkembang di dalam dosa untuk melawan Tuhan. Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya ini berkembang untuk melawan dirinya. Karena apa? Kalau melawan dirinya dia percuma akan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka manusia tidak ingin manusia merajalela, berkembang, beranak cucu. Menjadi satu bagian namun melakukan kejahatan. Apa artinya berkembang beranak cucu tapi hidup melawan Tuhan? Itu bertentangan dengan Tuhan. Itulah pesan. Maka ayat 21 supaya bangsa-bangsa mengenal Dia. Tuhan ingin manusia yang di bumi ini mengenal Dia. Nah, cuma sekalian di dalam 3 frasa inilah yang dipesankan, yaitu Tuhan adil segala jalannya. Yang kedua yaitu Tuhan ingin menyatakan keajaiban kepada milik kepunyaannya. Yang ketiga, Tuhan tidak menghendaki manusia berkembang dalam kejahatan, beranak cucu, akhirnya hidup melawan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, siapa yang menjadi persoalan sekarang ini, apa relevansi dalam kehidupan gereja masa kini? Itu menggambarkan Bapak-Ibu sekalian dalam satu kehidupan kalau kita meneliti Mazmur.
dalam konteks ini apa yang sebenarnya, yang pesan yang ingin disampaikan pada hidup saudara dan saya dan gereja masa kini. Kita tidak beda dengan bangsa Israel dalam pemilihan. Bahwa Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam satu kehidupan tengah dunia. Kalau kita berbicara tentang pemilihan Allah kepada bangsa Israel, mau tidak mau relevansi sama dengan yang pertama. Relevansinya kita meyakini bahwa umat Allah, gereja, orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang dipilih. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-11 bahwa kita adalah orang-orang yang dicangkokkan kepada pemilihan Israel. Maka kalau kita berbicara tentang Israel sebagai umat pilihan Allah, yaitu kita berbicara tentang gereja, berbicara umat Kristen yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan di situ. Ini yang harus kita pahami dalam satu kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana pemimpin yang kita baca, kitalah imamat rakyat-jani, umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah seperti perwujudan dari tahta Daud yang Daud ingin tegakkan di tengah-tengah dunia ini. Maka kalau Tuhan ingin meneguhkan kerajaan Daud, Tuhan juga meneguhkan gerejanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ini yang harus kita yakini, bahwa saudara dan saya masuk di dalam tahta keturunan Daud, tahta kerajaan Allah. Disinilah Tuhan menyatakan kehendaknya di tengah-tengah kehidupan. Kita ada orang-orang pilihan Allah. Maka yang kedua, relevansi yang sama, masih ayat yang sama. Maka Tuhan ingin menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib. Apa yang ajaib bagi gereja? Tidak ada perbuatan yang ajaib. Yang lebih besar, yaitu tentang Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Inilah perbuatan Allah yang ajaib sepanjang zaman untuk menghentikan manusia dari dosa. Penyaliban Kristus, kematian Kristus dan kebangkitannya merupakan satu puncak dari keajaiban Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena di sanalah dosa manusia dihentikan. Kita yang mengenal salib Kristus, yang percaya kepada Kristus, dosa kita sudah dihentikan oleh Kristus. Dosa-dosa masa lalu dihapuskan, menjadi umat pilihan yang baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Inilah perbuatan ajaib yang paling besar dalam sejarah, karya yang paling agung dalam sejarah dunia, yaitu pada waktu Kristus mati dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian sudah beriman kepada Dia, itu berarti saudara sekalian sudah bertemu dengan keajaiban yang agung yang Tuhan Allah sendiri telah kerjakan sebagai penggenapan dari tahta Daud. Maka inilah yang harus diberitakan supaya manusia mengenal keajaiban. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, dunia ini tetap akan banyak yang menolak Kristus. Itu satu kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terjadi, maka dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, sementara waktu kelihatannya kita ini menjadi orang-orang yang terjepit, yang terhimpit kepada orang-orang yang menolak salib Kristus. Sebagaimana bangsa Israel dijepit terus menerus oleh bangsa-bangsa kafir, silih berganti, kekuatan besar dari utara yaitu Asyur, dari tenggara yaitu Mesir, dan dari juga barat daya di situ disebut oleh Babilonia. Ketiga kekuatan bangsa yang besar terus menjepit bangsa Israel. Belum lagi bangsa-bangsa sekitar yang hidup di sekitarnya terus berongrong, mempengaruhi secara rohani, mengaruhi kehidupan dunianya. Itulah juga gereja yang sama juga seringkali berhadapan tekanan agama, tekanan politik, dan berbagai macam intrik-intrik dunia ini. Itulah gereja. Tetapi bagaimanapun, Tuhan telah melakukan perbuatan yang ajaib. Kita harus menyatakan keajaiban Tuhan pada mereka.
Mungkin kalau kita tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan yang bangkit, kita akan sama dengan mereka. Kita benci Kristus. Kita mungkin akan jadi juga orang-orang yang menganiaya orang Kristen. Karena hatinya masih dalam kejahatan. Tetapi pada waktu kita dihentikan dosa oleh Kristus dan Roh Kudus masuk, maka tidak ada lagi niat untuk berbuat dosa. Tidak ada niat untuk menganiaya orang Kristen. Sebagaimana Rasul Paulus, tidak mungkin orang yang ada Roh Kudus yang percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Hanya orang yang tidak ada Roh Kudus yang mengutuk Yesus. Maka Bapak Ibu tidak mungkin karena menghujat Kristus, karena ada Roh Kudus. Inilah perbuatan ajaib. Maka kalau kita dihujat oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus karena mereka tidak memiliki Roh Kudus, itulah harus menjadi satu keyakinan kita dalam satu kehidupan. Itulah relevansi bagaimana kehidupan kita. Tetapi Tuhan adil dalam segala jalannya, menjaga kehidupan gerejanya. Karena gereja sebagai tanda kerajaan Allah, sampai akhir zaman Tuhan akan sendiri yang menjadi hakimnya. Gereja memiliki tanda yang terakhir, tanda anugerah. Artinya, selama masih ada gereja, anugerah masih terbuka. Dan gereja ini akan ditutup oleh Kristus sendiri pada waktu kedatangannya kembali. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita yakini, bahwa kita hidup di dalam muara yang panjang, di dalam satu kehidupan. Nah, jemaat sekalian kekasih, itulah yang menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, relevansi yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menghendaki keturunan-keturunan kita berkembang di dalam kejahatan. Kita harus mewarisi kehidupan iman. Kita lah yang harus menghentikan dosa-dosa dunia. Putra-putri kita harus kita didik di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak berkenan manusia berkembang, keturunan kita berkembang, beranak cucu, tapi hidup dalam melawan Tuhan. Inilah kewaspadaan pesan dari pemazmur dalam satu kehidupannya, supaya orang-orang Kristen, anak cucunya, hidup dalam takut akan Tuhan. Karena di sanalah Bapak Ibu sekalian, kita akan mewarisi kerajaan Allah dan juga mewarisi hidup damai sejahtera di tengah dunia ini. Tuhan rindu dunia ciptaannya ini, di bumi ini, dipimpin, dikuasai, dihadiri orang-orang yang cinta damai, yang damai dengan Tuhan sendiri, yang bisa menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Dan itu hanya bisa kalau kita, hati kita, hidup kita memiliki shalom Elohim, shalom Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, disitulah kita baru bisa menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mari Bapak Ibu sekalian, umat Kristen, jemaat sekalian, mari kita merenungkan bagian ini, melihat tiga hal ini, bahwa Bapak Ibu sekalian dan saya adalah umat pilihan Allah yang Tuhan jaga. Dia adil dalam segala jalannya. Walaupun sementara waktu kita ini merasa terjepit, yakinlah Tuhan tetap di pihak kita. Tuhan tidak jauh dari hidup kita. Dia menjaga keluar masuk kita di tengah kehidupan kita. Dan Tuhan terus akan pimpin kita. Tuhan mengendaki putra-putri kita, anak cucu kita mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena kita akan menjadi warisan arak-arakan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kiranya ini menjadi satu kekuatan iman kita, menjalani sebagai umat Kristen di tengah-tengah dunia ini yang semakin bengkok. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita meredahkan diri dan berteduh sejenak. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur ya Allah, jika hari ini kami hidup dan menikmati berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga. Sesungguhnya itu hanya oleh anugerah-Mu saja. Kami pun bersyukur untuk berkat persekutuan bagian wanita yang telah terlaksana dengan baik dan lancar. Ya Allah, tak henti-hentinya kami pun bersyukur atas berbagai wujud berkat pemeliharaan-Mu yang Engkau limpahkan, yang Engkau karuniakan sampai dengan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, kami pun bersyukur dan memohon berkat-Mu untuk setiap benih firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, baik di dalam maupun di luar negeri kami ini. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit. Allah kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian mereka masing-masing. Kami pun memohon berkat-Mu ya Allah, bagi umat-Mu yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik melalui berbagai usaha produktif yang mereka lakukan, juga melalui pekerjaan mereka masing-masing. Ya Allah, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang bekerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi penularan COVID-19 yang semakin bertambah akhir-akhir ini. Juga dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di negeri kami ini. Ya Allah, sempurnakanlah doa syukur dan permohonan kami ini, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Lukas 21 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Demikian. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
persembahan, persepuluhan, atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer ke BCA nomor 526084484 atas nama Gereja Kristus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
dan syukur ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja atas anugerahnya, sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Pelayan firman Bapak Pendeta Emeritus Christian Yudono, MDiп, pemusik Penatua Charles Salusu, PPJ Karismata, pembaca Alkitab Saudari Ria, Bapak Elcid Kalpataros Sirgar, dan Ibu Tirsa Sierra Tarihuran. Multimedia, tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tanggal 16 Juni, Penatua Sandra Handoyo dan Ibu Siti Yuliah. Tanggal 20 Juni, Bapak Putu Maha Gresyona. Pesan ulang tahun. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Demikian pembacaan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Kristus, sekarang pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Nah, tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh mulia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh mulia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh mulia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan, sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Berkuasa